adik-adik sekalian dan orang tua calon peserta didik baru untuk SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau. Saya Abu Bakar, hari ini bersama Bapak Arif Salman di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan mendapatkan informasi terkini tentang proses pendaftaran PPDB Kepri tahun 2021 untuk jenjang SMA dan SMK dan SLB. Baik, untuk itu kita akan ikuti sesi ini dalam podcast PPDB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Ikuti sampai selesai. Baik adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang akan kami pertanyakan kepada Pak Arif Salman selaku Sekretaris Panitia PPDB Provinsi Kepulauan Riau terkait perkembangan informasi terkini PPDB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Baik Pak Arif, ada beberapa hal yang ingin didapatkan dari informasi PPDB tahun 2021 ini. Yang pertama adalah bagaimana Pak prosedur untuk masuk SMA, SMK khususnya Pak di Kepri tahun 2021 ini Pak. Baik, jadi pada prinsipnya penerimaan peserta didik baru jenjang SMA, SMK dan SLB kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Pada prinsipnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita buat turunan kepada peraturan gubernur untuk proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Setelah peraturan gubernur keluar, dilanjutkan dengan pembuatan juknis untuk proses seleksi berdasarkan jenjang sekolah, baik itu SMA, SMK dan SLB. Kalau tahun lalu kan pakai online nih Pak, apakah tahun ini juga masih online Pak? Ya. Jadi sesuai dengan peraturan menteri, proses pelaksanaan PPDB dilakukan secara online atau offline atau kombinasi. Jadi ada beberapa daerah khususnya Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Bintan itu kita dominasinya masih online, sedangkan untuk Natuna, Lingga dan Anambas kita masih offline. Baik Arif, kemudian hal kedua yang perlu kami tanyakan, beberapa perbedaan teknis Pak antara PPDB tahun 2020 dan 2021 mungkin terkait dengan pembagian jalurnya Pak. Nah, kalau untuk perbedaannya sangat menyolok, kalau untuk SMA paling di kotanya, Persentase Pak. Persentase atau kotanya, sedangkan untuk SMK tahun ini kita bagi beberapa, ada 3 jalur proses pendaftaran. Yang mana tahun lalu tidak ada jalur Pak ya? Yang mana tahun lalu kita hanya 1 jalur SMK Pak ya? SMK-nya. Baik. Berapa persentase Pak untuk SMA dari 4 jalur itu Pak? Untuk SMA dari 4 jalur zonasinya itu 65, kemudian prestasinya 15%. Perpindahan tugas orang tua atau bisa dimasukkan situ anak guru yang mengajar itu 5%. Kemudian untuk afirmasi sisanya yaitu 10%. Oh, berarti ada perbedaan Pak ya, kalau tahun lalu seingat saya itu zonasi 50%. Iya. Nah, tahun ini berarti lebih dibesarkan ya untuk zonasi menjadi 65%. Iya, kemarin tahun lalu prestasi tahun lalu itu 30%, sekarang menjadi 15%. Kemudian itulah yang kota prestasi itulah kita pindahkan ke zonasi. Zonasi 5%. Lalu untuk jalur SMK Pak yang dibagi menjadi 3 itu seperti apa Pak? Jadi jalur yang SMK, kalau saya bilang jalur pertama adalah jalur penilaian nilai raport, prestasi sama tes minat dan bakat. Itu jika satuan pendidikan melaksanakan tes minat dan bakat. Itu yang jalur pertama. Jalur kedua, saya katakan sini bina lingkungan. Jadi betul-betul diperuntukkan bagi siswa yang memang bertempat tinggal di lingkungan sekitar sekolah. SMK ya? SMK. Terus yang ketiga, jalur tidak mampu ya? Jalur keluarga kurang mampu. Ini diberikan prioritas. Seperti afirmasi juga berarti itu? Sama dengan afirmasi, tapi kalau bahasanya di SMK kita sebutnya jalur keluarga kurang mampu. Lalu persentasenya Pak, bagaimana untuk yang SMK nih Pak? Apakah zonasinya juga besar seperti SMA? Tidak.
Kalau yang SMK Bina Lingkungan atau kalau di SMA-nya sebut zonasi, di SMK itu hanya 10%. 10%, berarti yang 10%. betul-betul anak yang berada di sekolah SMK yang Benar. tahun lalu kan nggak bisa nih Pak masuk. Ya. Karena dia tinggal dekat, tetap tak bisa karena harus berdasarkan nilai. Tapi Benar, untuk benar. tahun ini diberikan prioritas hanya 10%, 10%. anak-anak yang tetap berada di sekitar itu tetap dapat masuk ke SMK. Benar. Yang besar berarti Yang besar jalur penilaian tetap rapor. ada nilai rapor. Nilai rapor itu kita utamakan besar, itu totalnya kurang lebih 75%. Baik. Baik Pak, ini karena memang berkaitan dengan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi ini Pak, boleh tak lebih spesifik Pak ya? Kalau untuk jalur zonasi ini Pak, apa saja persyaratannya Pak yang menjadi hal pokok anak bisa masuk jalur zonasi Pak? Jadi khusus zonasi SMA, jadi benar-benar yang kita butuhkan adalah KK tempat tinggal siswa tersebut. Artinya orang tuanya tinggal atau walinya tinggal, yang pasti nama siswanya harus berada di KK tersebut. Contoh, dia tinggal atau dikeluarkan, KK tersebut dikeluarkan di kelurahan apa, kemudian sekolahnya berada di kelurahan apa, itulah yang akan dihitung jarak udara antara tempat tinggal siswa dengan satuan pendidikan atau sekolah. Sesuai dengan pembagian zonasi Pak ya? Sesuai dengan pembagian zonasi oleh MKKS ya? Benar. Oke, kemudian berarti dia mengupload dalam sistem pendaftaran zonasi nanti membutuhkan nilai pasti ijazah ataupun surat keterangannya, nilai, kemudian KK Pak ya? Itulah syaratnya. Nah, untuk tahun lalu Pak ini agak heboh tentang penggunaan surat domisili Pak. Nah, untuk kali ini bagaimana Pak? Karena saya juga ada membaca sekilas, surat domisili itu masih dibenarkan, tetapi hanya untuk keadaan darurat. Itu bagaimana itu? Jadi gini, tahun ini kita pastikan untuk surat keterangan domisili itu kita bisa dapatkan apabila kondisi keluarga tersebut tertimpa bencana dalam kondisi bencana alam, seperti contoh ada gempa bumi, kemudian surat-surat menyuratnya hilang atau tidak ada, maka dia bisa mengurus surat keterangan domisili. Tetapi sampai dengan hari ini untuk Kepri tidak ada bencana, kondisinya normal, jadi semua surat keterangan domisili tidak kita akomodir. Baik Pak, jelas Pak ya. Jadi perbedaannya adik-adik sekalian, orang tua mungkin yang menyaksikan. Jadi penggunaan domisili ini cukup menjadi hal yang dipermasalahkan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, karena mudah saja sepertinya mungkin daripada keluarga yang bekerja di pihak kelurahan atau apapun bisa mengeluarkan surat domisili ini. Oleh karena itu dengan kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek bahwa surat domisili ini dapat dikeluarkan untuk kondisi darurat tertentu, karena memang di Kepri alhamdulillah dalam kondisi aman, maka untuk pengeluaran penggunaan surat domisili ini kita tidak berikan. Baik Pak, baik. Lalu untuk yang jalur afirmasi nih Pak, selain anak ataupun calon siswa nanti mengunggah nilainya, kemudian KK-nya, kartu yang digunakan untuk diunggah Pak ini selain KIP apa Pak itu Pak? KKS, kartu keluarga sejahtera, PKH, peserta keluarga harapan. Ya? Baik. Ada kartu Indonesia Sehat itu Pak? KIS? Kalau untuk KIS kita tidak mengakomodir karena semua masyarakat ataupun warga negara Indonesia itu sekarang program BPJS wajib memiliki kartu Indonesia Sehat. Berarti semuanya kalau diakomodir semua bisa masuk Pak ya? Bisa masuk, itu baik. kita tidak akomodir. Baik, kemudian untuk jalur perpindahan ini masih SMA ya. Di SMA kita ada 4 jalur zonasi, afirmasi ini penjelasan lebih rincinya. Perpindahan tugas orang tua, kemudian yang ketiga ini perpindahan tugas orang tua ini seperti apa tuh Pak Arif? Syarat yang bisa masuk ini Pak? Perpindahan tugas orang tua di dalam juknis kami disebutkan bahwasannya orang tua yang memang berpindah tugas. Pada prinsipnya berpindah tugas ini secara prinsip saya katakan minimal perusahaan dia berada dalam suatu perusahaan atau bekerja dalam suatu perusahaan yang berbadan hukum. Tapi kalau yang serabutan saya rasa tidak kita akomodir, karena secara prinsip yang namanya serabutan dia berpindah dari satu titik ke titik lain, ya kan?
Kenapa kita tidak akomodir? Biasanya celahnya ini paling banyak. Orang selalu menganggap dirinya serabutan, padahal dia bekerja dalam suatu perusahaan. Karena kita mengakomodir bisa serabutan, itu menjadikan titik celah untuk siswa bisa masuk. Jadi kita tidak akomodir. Baik, kemudian untuk jalur prestasi Pak, ini jalur prestasi ini jalur yang cukup penting ya, bahwa siswa dapat masuk ke jalur prestasi meskipun dia nih lintas zona Pak, begitu Pak kan? Iya. Nah, ini prestasi apa saja Pak yang diakomodir untuk tahun 2021 di Kepri Pak? Khususnya untuk SMA, prestasi ini kita bagi dua. Pertama, prestasi berdasarkan nilai raport. Artinya 4 bidang studi: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama IPA. Itu nilainya minimal berapa? Rata-rata dikategorikan 9. Baru disebut dengan siswa berprestasi. Rata-rata 9 Pak ya, Rata-rata bukan 9. berarti nilainya harus 9 semua. Tidak. Kalau seandainya ada yang 95, kemudian salah satu nilainya ada yang 85, berarti tetap bisa masuk. Bisa asalkan masuk. Rata-ratanya Rata-rata 90. 9. Jadi kalau diakumulasi dari 4 bidang studi tersebut, ternyata 8,9 itu tidak dikatakan berprestasi. Berprestasi, Walaupun 3 mata pelajaran 10, 10, 10. Tapi yang satunya 7. Yang satunya mungkin 5 atau 4. Itu tidak disebut berprestasi. Akumulasinya sama dengan 9. Dari 4 mata pelajaran. Ya, baru dikategorikan. Kalau dia 95 lebih bagus. Dan dia akan dia bersaing dengan Karena akan di ranking Pak ya. Nah, jadi untuk yang prestasi, jadi prestasi penilaian berdasarkan nilai raport. Kemudian prestasi berdasarkan akademik maupun non akademik. Akademiknya seperti apa sih? Biasanya ada perlombaan-perlombaan yang berdasarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, misalnya sains. Kemudian OSN Pak ya. OSN. kalau OSN itu kategorinya non akademik. Oh gitu. Jadi prestasi tadi saya bilang ada akademik dan non akademik. Akademiknya tadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Kalau non akademik berdasarkan olahraga atau seni atau pramuka dan lain-lain, itu non akademik. Nah, tapi kalau yang akademik berdasarkan pengetahuan, misalnya ada olimpiade sains matematika, olimpiade biologi, nah, itu masuk dalam kategori prestasi ya. akademik non akademik. Kita jadiin satu. Ya, berarti beberapa sertifikat yang dimiliki siswa, misalnya dia ikut lomba di Polda misalnya Pak ya, Polda, kemudian itu masuk non akademik tuh Pak ya. Kalau misalnya dia memiliki prestasi juara di tingkat Polda, berarti tingkatnya apa itu Pak? Provinsi atau kabupaten? Kalau Polda bisa saja nanti Polda Batam yang mengadakan, tapi pesertanya dari Batam. Nah, pada misalnya itu biasanya nanti ada itu karate atau pencaksilat. Ya. Nah, tapi pada saat Polda yang melaksanakan, dia harus bekerja sama dengan instansi pemerintah. Artinya instansi pemerintah dia bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan Kota Batam, atau dia bekerja sama dengan dinas olahraganya, ya kan? Nah, kalau Poldanya saja bisa nggak? Bisa juga, tapi dengan catatan yang menandatangani sertifikat tersebut adalah Poldanya. Instansi. Jadi Polda kan instansi pemerintah. Namanya polisi daerah, ya kan, Polda. Itu berarti orang nomor 1 yang ada di Provinsi Kepri. Boleh. Tapi kalau misalnya Polresnya itu tidak kita akui. Nah, ya kan, tidak kita akui. Kadang-kadang mungkin dia anak-anak dalam suatu lingkungan wilayah kelurahan, dia buat perlombaan, akhirnya Polresnya tanda tangan, itu tidak kita akui. Makanya di dalam juknis kita ada instansi pemerintah setingkat eselon 2. Tingkat eselon 2 Pak ya. Baik, kemudian adik-adik sekalian, kalau mungkin nanti adik-adik ataupun orang tua punya unek-unek pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar video ini. Nanti kita akan buat podcast lagi tanya jawab dengan panitia pada seri video-video berikutnya. Jadi tulis saja di kolom komentar. Kita akan lanjutkan. Baik Pak, ini ada satu kasus Pak terkait dengan PBDB Kepri ini. Bagaimana prosedur jika siswa tersebut berasal dari luar Kepri Pak? Apa saja dia, apakah jalur mana saja yang bisa digunakan untuk masuk ke SMA ataupun SMK di Kepri Pak? Jadi gini, untuk peserta didik yang berasal dari luar Kepri,
berarti secara database dia belum masuk dalam database aplikasi. Maka nanti siswa tersebut harus mendaftarkan dulu jati diri atau profil pribadinya di dalam aplikasi kita. Setelah aplikasi kita menerima diverifikasi, maka baru dia bisa melaksanakan pemilihan sekolah, baik itu SMA ataupun SMK. Tapi perlu diingat, proses penerimaan peserta didik baru khususnya dari luar provinsi, kalaulah dia masuk SMA, tetap kita mengacu kepada 4 jalur yang ada. Perlu saya tekankan, otomatis kalau dia peserta didik dari luar, rata-rata dia tidak punya kakak. Tak punya kakak Kepri Pak ya? Kakak Kepri atau kakak di mana dia berdomisili. Kalau dia sempat mengurus kakak, pasti kakaknya sudah tidak 1 tahun. Karena tetap kita memperhatikan kakak adalah berumur 1 tahun. Minimal 1 tahun Pak ya? Minimal 1 tahun. Jadi kalau saya katakan ada peserta didik dari luar, otomatis dia tidak punya kakak. Maka dari 4 jalur SMA yang kita sediakan, saya katakan jalur pertama atau jalur zonasi pasti dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Baik. Jalur afirmasi juga tidak memenuhi syarat karena bukan afirmasi penduduk asli Pak ya? bukan penduduk asli. Maka jalur yang bisa dia masuk adalah 2 jalur. Pertama, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Boleh dengan catatan seperti aturan lain. Apakah orang tuanya pekerjaannya berbadan hukum. Kemudian jalur yang ketiga apa? Yang satu lagi, yang kedua. Jalur yang kedua adalah jalur prestasi. Kalau memang dia punya prestasi, dia bisa mendaftar tanpa menunjukkan kakak. Jadi dari mana saja Pak ya, se-Indonesia? Dari mana saja. Jadi misalnya dia dari luar punya prestasi, tergantung prestasi nanti kita akan hitung, akan kita adu dengan prestasi-prestasi siswa-siswa yang lain. Kalau nilai bobot prestasinya lebih tinggi, maka dia menang. Tapi kalau dia punya prestasi, kemudian nanti disaingkan dengan peserta didik yang lain, ternyata prestasinya juga tidak menang, ya mau tak mau dia tidak bisa masuk. Pak, berkaitan dengan prestasi ini, saya mumpung teringat nih Pak. Kalau siswa ini punya prestasi, pegang sertifikat, tapi saat dia masih SD Pak, ataupun TK mungkin, itu gimana Pak? Bisa dipakai Pak? Jadi dalam juknis kita, prestasi yang diakui adalah prestasi yang sudah berumur atau pada saat pendaftaran maksimal 3 tahun. 3 tahun, berarti sertifikat atau prestasi yang dia miliki saat berada di SMP Pak ya? Ya, kurang lebih berarti kegiatannya prestasi itu ada di SMP. Tapi kalau SD ataupun masih kecil, jadi dalam juknis kita paling berumur itu 3 tahun dan paling kecil-kecilnya 6 bulan. Oh 6 bulan, paling cepat 6 bulan. Artinya ya, kalau dia menang semalam dipakai hari ini nggak bisa Pak? Nggak bisa. Oh gitu. Jadi ada umurnya, jadi 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Jadi kalau misalnya dia punya prestasi baru 3 bulan, tidak kita akui. Kenapa tidak kita akui? Secara prinsip Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengisyaratkan seperti itu. Jadi kalau saya bilang sudah mau final dalam hal akhir proses pembelajaran di tingkat di sudah tidak lagi lomba-lomba. Sudah tidak ikut lagi dia lomba-lomba. Itulah bayangannya. Macam mana kok dia bisa memiliki dalam rentan waktu yang seharusnya tidak ada lomba Pak ya? Benar. Baik. Kemudian ini kasus yang lain Pak, jika anak saya berasal dari Kepri tapi beda wilayah Pak, misalnya di SMP-nya di Karimun, lalu ingin masuk SMA atau SMK di Batam Pak, gimana tuh Pak? Ya tetap, artinya dia harus mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dia ikutlah misalnya jenjang SMA, ikut aturan SMA, kemudian kalau dia SMK ikut aturan SMK. Kalau dia tak punya kakak Batam berarti tak bisa. Bisa juga. Afirmasi tentu juga tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali prestasi Pak ya. Kecuali prestasi atau pindah tugas orang tua. Juga sama ya Pak ya. Itu untuk masuk SMA dari luar Kepri atau dari dalam Kepri beda wilayah masuk SMA dengan kondisi itu. Lalu kalau dia ingin masuk ke SMK Pak, bagaimana Pak? Kalau di SMK kita tidak melihat adanya perbedaan ataupun adanya kakak, karena kecuali ada 10% tadi yang bina lingkungan. Ya. Bina lingkungan itu memang diprioritaskan kepada anak-anak di lingkungan sekitar sekolah. Ya, saya ada dengar juga nih Pak, waktu pembahasan di Kementerian Pendidikan, waktu ada streaming dan dengan DPR RI itu, bahwa kenapa diberikan 10% kepada SMK ini Pak, karena ada tuntutan dari warga setempat yang katanya
tanahnya itu wakaf dari orang tuanya. Kemudian pendirian itu atas istilahnya orang-orang sekitar itu yang memberikan izin. Jadi seperti itu Pak keputusannya. Sesuai dengan regulasi yang ada, kita mengikuti regulasi yang ada di dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 di jalur SMA untuk tahun ini diprioritaskan juga untuk anak-anak sekitar lingkungan sekolah. SMK maksudnya. Jadi makanya kita berikan, tapi memang persentasenya kecil 10%, ya kan? Mudah-mudahan apabila ada peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah, kalau memang kepingin bersekolah di tempat tinggalnya, gunakanlah jalur bina lingkungan. Tetapi hanya 10%. Jadi adik-adik sekalian, berbeda dengan tahun lalu yang sama sekali tidak ada hak ya, walaupun adik tinggal di sebelahan sekolah SMK, tak punya hak untuk masuk ke SMK tersebut. Ini kesannya kan tidak adil. Alhamdulillah tahun ini bagi adik-adik ataupun orang tua yang mungkin rumahnya berdekatan dengan SMK, maka dapat mengambil jalur SMK ini dengan jalur bina lingkungan namanya. Tentunya nanti juga akan disaring berdasarkan jarak. Kalaupun mungkin di situ banyak, jaraknya semua dekat, tentu akan dihitung jarak terdekat dari 10% itu. Kalaupun masuk-masuk, kalau tidak terpaksa harus mengikuti jalur prestasi yang dimiliki. Itu Pak Arif ya? Perlu saya tambahkan di sini, berdasarkan juknis kita, untuk bina lingkungan kami memprioritaskan kepada lingkungan yang memang satu kelurahan. Oh iya. Satu kelurahan di mana sekolah itu berada. Sekolah itu berada. Untuk kami terutama untuk Batam, Tanjung Pinang, Karimun, itu kami utamakan kepada satu kelurahan. Tapi kalau yang untuk daerah di luar itu, mungkin kita yang tidak padat Pak ya, yang tidak padat bisa lebih lebar lagi. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit nih. Memang banyak Bapak adik-adik sekalian yang mau kita pertanyakan tentunya, meskipun tidak jauh beda dengan PPDB tahun lalu, tetapi memang setiap tahun tentu siswa kan berbeda-beda tentunya. Orang tuanya juga berbeda-beda, tapi walaupun sama prosedurnya, tetap akan mengalami sedikit galau Bapak Ibu ya, untuk bagaimana putra-putrinya dapat masuk ke SMA yang diinginkan. Kemudian Pak, ini ada satu permasalahan pertanyaan lagi. Ada jalur bahasa Pak, itu seperti apa Pak jalur bahasa? Oke. Jadi jalur bahasa untuk di Kepri, SMA yang mengadakan jurusan bahasa itu tidak banyak. Kita hanya ada dua kota. Dua kota Pak ya? Kota Batam itu satu sekolah, itu SMA 3 Batam. Kemudian Tanjung Pinang itu SMA 2 Tanjung Pinang. Kemudian rombelnya juga tidak terlalu banyak. Itu jadi bagaimana proses penerimaan syaratnya? Itu kita seleksi berdasarkan nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh, hanya itu nilai bahasa Pak ya. Jadi ini berarti betul-betul anak yang minat masuk sini nih. Benar. Jadi kalau bahasa ini di luar dari 4 zona tadi. Kan ada zonasi, ada permainan ini kita tidak pakai Pak. Kenapa kita tidak gunakan? Jadi misalnya contoh tadi saya bilang untuk Batam, mungkin dia tinggal agak jauh, kalau memang dia punya niat mau sekolah di jurusan bahasa, kemudian dia memang menguasai bahasa, silakan saja. Oh, jadi tidak ada hitung jarak Pak ya? Tidak ada. Berarti termasuk dia kalau tinggal di Batam mau melamar tinggal di Karimun melamar di SMA 3 Batam boleh berarti? Boleh. Oke. Boleh. Tapi perlu saya tekankan juga, janganlah dia mencoba-coba, ya kan? Ya, dia mencoba-coba. Nanti pada saat dia mencoba, dia sudah masuk di jalur bahasa, pengen pindah lagi, tak bisa. Nah, kita sudah kunci. Ini betul-betul adik-adik yang betul-betul minat jurusan bahasa, peluangnya sedikit meskipun ada prosedur yang lebih mudah dibandingkan jalur-jalur yang lain. Kemudian Pak, ini masalah pembiayaan nih Pak. Nah, berapa biaya untuk masuk SMA, SMK, mungkin SLB juga Pak di Kepri tahun ini Pak? Dan tahun-tahun yang lalu seperti apa juga? Untuk biaya secara teknis kita katakan gratis. Artinya dari mulai proses pendaftaran, pengumuman sampai dengan masa pengenalan lingkungan itu kita gratis, tidak ada biaya. Jadi mohon semua satuan pendidikan ataupun orang tua jika ada pungutan-pungutan, informasilah kepada panitia. Baik, jadi perlu kami sampaikan pertegas bahwa tidak ada biaya-biaya ya. Jadi kalau mungkin ada oknum tertentu yang mungkin menjanjikan bisa masuk dengan pembayaran iuran tertentu,
mohon itu diabaikan saja dan pasti itu adalah ilegal. Kemudian Pak, ini terkait dengan pendaftaran nih Pak. Ini karena memang ini banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan pendaftaran. Tahun lalu Pak, bulan Juni, untuk tahun ini persisnya tanggal berapa tuh Pak pendaftaran akan dibuka? Jadi proses seleksi penerimaan peserta didik baru untuk semua jenjang, baik itu SMA, SMK, dan SLB, itu kita buka pendaftaran di tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. 28 Juni sampai 2 Juli. Kemudian pengumuman itu di tanggal 5 ya. Di tanggal 5 pengumuman. Setelah pengumuman kita melakukan pendaftaran ulang di tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli. Baik. Nah, kemudian setelah itu kita membuat kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin kalau kondisinya tidak memungkinkan kita pakai Zoom, tapi kalau memungkinkan kita pakai tatap muka. Tergantung sekolah, ada yang bisa 3 hari, ada yang 4 hari, ada 5 hari. Nanti kurang lebih 1 minggu kita berikan waktu untuk proses pengenalan lingkungan sekolah. MPLS Pak ya? MPLS. Baik, jadi ini kami pertegaskan lagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, untuk proses pendaftaran online yang akan nanti dilakukan maupun yang offline ya, nanti yang di beberapa kabupaten kota ataupun yang kombinasi. Yang kombinasi ini yang dimaksud adalah dalam data Provinsi Kepri mereka offline tapi satuan pendidikannya nanti akan menerapkan sistem online pribadi atau sistem online mandiri. Bisa menggunakan website sekolah, bisa menggunakan Google Form ataupun bisa menggunakan WhatsApp kalau misalnya itu masih terkendala dengan jaringan. Itu baik. Jadi mulai tanggal 28 Juni 2021 ini sampai dengan 2 Juli. Catat betul-betul. Tapi kan tentu nanti dalam hal pendaftaran ini kami selaku membantu panitia nanti akan membuatkan video simulasi bagaimana cara mendaftar PBDB online ini supaya nanti jangan sampai Arifnya di saat hari H jaringan lah ini, kemudian bagaimana langkah-langkahnya nanti kita akan upayakan buat video uji coba pada situs yang disediakan oleh pihak ketiga dalam hal penerimaan peserta didik baru ini. Baik Pak, ini terakhir ini pertanyaan berkenaan dengan hal ini semua akan terjawab dalam juknis ini Pak. Ya. Kira-kira Pak, ini sudah tanggal hari ini kami bertemu dengan Dinas Pendidikan ini tanggal 7 Juni nih Pak. Nah, sedangkan pendaftaran itu nanti tanggal 28. Kira-kira Pak, taksiran lah ini kira-kira tanggal berapa bisa kita dapatkan juknis tunjuk teknis PBDB ini secara lengkap gitu Pak, gambaran kira-kira. Oke. Dasar hukum yang kita gunakan di dalam proses penerimaan peserta didik baru, kalau untuk peraturan gubernur, SK gubernurnya itu sudah diproses, mudah-mudahan dalam waktu 2 atau 3 hari ini sudah ditandatangani. Yang pasti draftnya sudah oke, sudah dinaikin, kemudian sudah periksa dan sudah oke, tinggal ditangani sama gubernur kita. Mudah-mudahan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama pun 2 atau 3 hari sudah ditandatangani. Tapi secara prinsip draftnya sudah ada sama kita. Jadi dasar hukumnya, aturannya sudah kita pegang. Tak banyak lagi perubahan. Kemudian begitu juga dengan juknis, begitu juga dengan SK-SK panitia, semua sudah ditangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan kita sudah tanda tangani. Tinggal kita masukkan di dalam aplikasi. Jadi untuk siapapun yang berminat ataupun ingin mencari, nanti bisa lihat di website kita untuk dapat diketahui. Tidak bisa dibagikan kepada masyarakat. Baik adik-adik sekalian, Bapak ataupun orang tua yang hari ini dapat mengikuti video podcast pertama tentang informasi awal PBDB Kepri tahun 2021. Sementara itu dulu video yang dapat kami siapkan pada sesi kali ini. Pada pertemuan ataupun video berikutnya kita akan terus memberikan informasi-informasi terkini tentang PBDB Kepri. Bagi yang Bapak Ibu ataupun adik-adik masih memiliki unek-unek, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan. Insya Allah tim redaksi akan ataupun panitia nanti akan merekap dan kita akan jawab secara bertahap. Sampai jumpa, terima kasih Pak Arif atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini jika dianggap bermanfaat kepada keluarga, tetangga,
ataupun rekan-rekan yang ingin mendapatkan informasi tentang PPDB Kepri tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.